Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih karena Tuhan boleh menolong kita untuk melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kita ada di hari yang baru, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kita bersyukur, karena itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Amin saudara. Kita ada sebagaimana kita ada murni karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu setiap hari melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap umat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani setiap hari dalam program ini, agar tetap bertumbuh, agar tetap maju, agar tetap mengalami lawatan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman-Nya membersihkan kehidupan setiap kita, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kembali juga saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, kita yang sudah diberkati dengan program Bible and Coffee ini, kita sudah diberkati dengan setiap renungan yang kita dapat. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita sama-sama menjadi berkat. Jangan sampai berkat Tuhan hanya berhenti di kita. Ingat, kita ada untuk menguatkan orang lain, kita ada untuk menolong orang lain, kita ada untuk memberikan kekuatan buat orang lain. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga sebagaimana kita diberkati saudaraku, maka kita percaya orang yang menerima juga renungan-renungan ini akan turut diberkati. Haleluya. Mari saudaraku kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali mengucap syukur karena Tuhan memelihara kami hari demi hari, waktu demi waktu. Dan pagi hari ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan seperti ini saudara. Jika kita, perhatikan saudaraku, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bahkan kepada kita hari ini, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang paling malang, orang-orang yang paling kasihan gitu saudara kan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya pada saat hidup aja kita berpengharapan kepada Kristus. Maksudnya apa? Karena Alkitab bilang begini, bukan hanya pada saat kita hidup, pada saat kita ada di dunia ini, kita hidup berpengharapan kepada Kristus. Tapi ketika kita selesai, kita habis masa kontrak kita, saudaraku, di muka bumi ini, maka Tuhan sedang menyediakan suatu tempat yang kekal, yang dibangun bukan dengan tangan manusia. Dengan kata lain, kalau kita hidup berpengharapan hanya pada saat kita hidup di dunia ini saja, maka Alkitab katakan kita adalah orang-orang yang paling malang. Berarti yang Tuhan mau, yang melalui Rasul Paulus sampaikan pada hari ini buat setiap kita, ayo miliki pengharapan kepada Kristus, tapi bukan hanya pada saat kita hidup. Karena Alkitab jelas katakan bahwa kita harus sama seperti orang-orang yang memiliki pengharapan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita tidak mengerti bahwa ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, Tuhan telah memberikan satu kekekalan, satu tempat yang kekal, yang pada akhirnya kita ada dalam kekekalan. Karena apa? Karena pengharapan kita. Karena kita apa? Karena kita percaya Yesus. Maka ada kehidupan kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, berarti Rasul Paulus sedang mengingatkan, jangan pada saat kita hidup ini saja, tapi kita juga percaya bahwa kelak ketika kita mati, kita juga akan ada bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Baik kita hidup, Tuhan pelihara kita. Baik kita hidup, Tuhan tolong kita. Baik pada saat kita hidup, Tuhan pelihara dan menyertai hidup kita. Demikian pula pada saat kita mati. Makanya jelas Tuhan Yesus bilang
Pada murid-muridnya dan pada kita, saudara, diingatkan, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah sediakan tempat buat saya. Haleluya. Amin. Tuhan sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kekekalan. Sehingga di tempat di mana Yesus berada, Tuhan Yesus bilang, kamu pun berada. Sehingga dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak jadi orang-orang yang malang gitu loh. Orang-orang yang kasihan, yang hanya berpengharapan pada saat kita hidup. No, kita hidup bukan hanya pada saat kita hidup ini kita berpengharapan. Tapi kita ketika kita mati, kita memiliki pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus. Amin, saudara. Makanya Alkitab di sisi lain bilang, orang yang mati dalam Kristus, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengannya. Ini yang menjadi dasar kepastian hidup kita. Ini yang menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Maka Rasul Paulus bilang, mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa? Karena pada saat aku mati, aku akan kembali bersama-sama dengan Bapa. Tapi kalaupun aku harus hidup memberi buah. Jadi baik mati maupun hidup, kita tetap ada bersama-sama dengan Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak mau jadi orang-orang yang paling malang di muka bumi ini. Yang Rasul Paulus bilang, kalau sampai kita hanya mementingkan atau kita hanya fokus memiliki pengharapan kepada Kristus pada saat kita hidup, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Justru kita mengerti setelah masa kehidupan kita selesai di muka bumi ini, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Disitulah kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Sekalipun saya harus pergi meninggalkan dunia ini, saya hidup bersama-sama dalam kekekalan dengan Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman Bible and Coffee, hari ini kita diingatkan, jangan sampai hanya dalam hidup ini saja kita berpengharapan. Sehingga ketika kita hanya hidup ini saja berpengharapan, tapi kita tidak memiliki pengharapan setelah kita mati, maka kita adalah orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang malang, orang-orang yang kasihan. Tapi Alkitab mencatat sebaliknya, baik hidup maupun mati, kita dijamin. Sama-sama bilang sama saya, ada jaminan. Amin, saudara. Roh Kudus adalah materai untuk menggenapi setiap janji Allah. Dan salah satu janjinya adalah, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana saudara Yesus berada, saudara dan saya pun kita berada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup kami ketika kami hidup. Tapi kami pun bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami ketika kami mati, kami menyelesaikan hidup kami di muka bumi ini. Tuhan telah menyediakan suatu tempat yang kekal, yakni tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang patah semangat menjalani hidup. Kami tahu ketika kami hidup Tuhan pelihara kami. Kami tahu ketika kami mati pun kami bersama-sama dengan Bapa. Karena itu kuatkan setiap kami ya Roh Kudus, sehingga hari-hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Haleluya. Tetap memiliki pengharapan bukan hanya pada saat kita hidup, tetapi kelak ketika kita selesai di dunia ini, kita harus memiliki pengharapan dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.